Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis peta. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah bahas definisi peta serta komponen-komponennya. Dalam video ini kita khusus akan membahas jenis-jenis peta. Nah, jenis-jenis peta ini apa saja sih? Oke, langsung saja kalian simak baik-baik tentang jenis-jenis peta. Saya akan ingatkan dulu definisi dari peta itu sendiri. Peta itu merupakan gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Kemudian, untuk jenis-jenis peta itu dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama berdasarkan skala, berdasarkan isi, berdasarkan bentuk, berdasarkan keadaan objek, dan berdasarkan sumber data. Kita lihat yang pertama, pengelompokan peta berdasarkan skala. Yang pertama, itu ada peta kadaster. Peta kadaster ini memiliki skala 1:100 sampai 1:5000. Ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah. Untuk peta kadaster sendiri biasanya ada di sertifikat tanah. Ya, kita lihat contohnya. Nah, ini merupakan peta kadaster. Memiliki skala 1:500. Nah, ini peta bidang tanah. Ya, skala 1:500. Dan ini merupakan peta kadaster yang biasa ditemui di sertifikat-sertifikat tanah atau sertifikat kepemilikan tanah. Oke, lanjut. Jenis peta yang kedua itu ada peta skala besar yang memiliki skala 1:5000 sampai 1:250.000. Nah, peta ini menggambarkan suatu wilayah yang cakupannya masih relatif sempit, misalkan peta kelurahan, peta kecamatan. Ini contohnya, ini ada peta administrasi Kecamatan Banguntalepan, skalanya 1:50.000. Jadi untuk muka petanya itu seperti ini nih, lebih luas cakupannya dibanding dengan peta kadaster tadi. Ya. Kemudian yang ketiga ada peta skala sedang. Untuk peta skala sedang itu memiliki skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Ini peta ini menggambarkan suatu wilayah yang cukup luas. Nah, seperti peta kabupaten ataupun peta provinsi. Selanjutnya ada peta skala kecil. Peta ini memiliki skala 1:500.000 sampai 1:1 juta. Ini menggambarkan daerah yang luas seperti peta suatu negara. Dan yang terakhir, berdasarkan skalanya itu ada peta skala geografis, memiliki skala kurang dari 1:1 juta. Ini digunakan dalam pembuatan peta benua atau peta dunia. Ini biasa dijumpai itu di atlas. Jadi skalanya lebih dari 1 juta, misal 1:2,5 juta atau 1:5 juta. Selanjutnya, berdasarkan isinya, peta itu ada peta umum. Yang pertama ya, peta umum ini adalah peta yang menggambarkan skala sesuatu yang bersifat umum dari kenampakan permukaan bumi. Nah, untuk peta umum sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama ada peta topografi dan peta korografi. Untuk peta topografi itu merupakan peta yang menggambarkan relief atau bentuk dari permukaan bumi. Contoh petanya seperti apa? Nah, ini merupakan contoh dari peta topografi. Bisa dilihat muka petanya ini
muka peta topografi. Adanya garis-garis kontur di sini. Jadi garis-garis ini ada maknanya. Jadi garis kontur ini merupakan garis yang menghubungkan lokasi atau tempat yang memiliki ketinggian yang sama. Misal sama-sama 200 meter, ini sama. Kemudian bertingkat atau menurun. Nah, ini merupakan peta topografi. Kemudian yang kedua tadi dari peta umum ada peta korografi, yaitu peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum dan berskala sedang. Contohnya ada di atlas, itu masuk ke dalam peta korografi. Kemudian berdasarkan isinya ada peta khusus, atau bisa juga disebut sebagai peta tematik. Peta khusus merupakan peta yang menggambarkan secara khusus kenampakan yang terjadi di permukaan bumi. Contohnya ada peta geologi, peta iklim, peta pariwisata, peta persebaran penduduk, dan peta jenis tanah. Jadi tergantung si pembuat peta ini menginginkan peta yang bagaimana. Kita carinya juga yang bagaimana. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan kalau muka peta atau peta itu berisikan informasi-informasi tertentu. Misalkan peta khusus, contohnya ada peta penggunaan lahan. Nah, dari judulnya saja itu sudah jelas bahwa peta ini menggambarkan atau menginformasikan penggunaan lahan di suatu wilayah tertentu. Ini misalkan di Kecamatan Sibolangit. Dilihat di simbol petanya, ada di legendanya ini ya. Simbol warna kuning itu menggambarkan permukiman. Kemudian yang pink itu perkebunan rakyat, kemudian tegalan, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh dari peta khusus atau peta tematik. Contoh berikutnya ada peta pariwisata. Di peta pariwisata ini dilengkapi dengan simbol-simbol yang menunjukkan lokasi atau tempat pariwisata di suatu wilayah. Ini misalkan di Gunung Kidul. Misalkan ada terminal, jadi peta pariwisata itu dilengkapi dengan terminal ataupun stasiun bandara untuk mencapai lokasi pariwisata yang akan dituju. Jadi ini memudahkan si pembaca peta kalau ingin mengetahui tempat atau lokasi pariwisata di wilayah tertentu bisa menggunakan peta pariwisata. Kita lanjutkan pengelompokan jenis peta ini berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada peta datar atau sering dikenal dengan peta dua dimensi atau peta planimetri, yaitu peta yang berbentuk datar dan pembuatannya pada bidang datar seperti kertas ya, maksudnya seperti kertas contohnya. Kemudian peta ini digambarkan dengan menggunakan perbedaan warna atau simbol. Nah, ini peta yang biasa kita jumpai. Kemudian yang kedua, ada peta timbul. Dari namanya, peta timbul itu berarti peta 3 dimensi atau peta stereometri. Jadi peta ini dibuat semirip mungkin dengan keadaan yang sebenarnya di muka bumi. Kita lihat contohnya seperti ini. Misalkan ada gunung, ini merupakan peta timbul atau peta 3 dimensi ya. Jadi dibentuk sedemikian rupa, mirip sekali dengan aslinya. Jadi yang sungai dibentuk seperti aliran sungai, yang gunung juga menjulang seperti ini, dan seterusnya. Kemudian setelah peta timbul ada peta digital. Jadi peta digital itu merupakan
peta yang terbentuk dari hasil pengolahan data yang tersimpan di dalam memori komputer. Contohnya, kalau sekarang ada di masing-masing smartphone, di HP itu namanya Google Maps, kemudian GPS, dan lain sebagainya. Contoh muka petanya seperti ini. Nah, ini adalah peta digital. Jadi, bisa dilihat di masing-masing handphone kalian ataupun dengan komputer kalian masing-masing. Kemudian bentuk peta selanjutnya ada peta garis. Peta garis merupakan peta yang menyajikan data alam dan kenampakan buatan manusia dalam bentuk garis dan titik. Contohnya seperti apa? Nah, ini dia peta garis. Jadi kalau jalan seperti ini jelas bentuk sedemikian rupa mirip dengan aslinya. Kemudian yang ini merupakan bangunan-bangunan. Ini contoh peta garis. Selanjutnya ada peta foto. Ini dihasilkan dari foto udara. Kemudian dari foto udara tersebut dilengkapi dengan garis kontur, nama, dan legenda peta. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan penampakan permukaan bumi yang difoto dari atas bisa menggunakan drone, pesawat, ataupun satelit. Nah, ini contohnya, ini merupakan wilayah Denpasar, Bali. Jadi terlihat dari atas, ini penggunaan lahannya juga merupakan permukiman, kemudian persawahan, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi berdasarkan bentuk. Kita lanjutkan berdasarkan keadaan objeknya. Jenis peta berdasarkan keadaan objek. Yang pertama ada peta dinamik, peta yang menggambarkan keadaan suatu objek yang berubah-ubah. Jadi datanya, maksudnya adalah datanya setiap tahun atau setiap waktu cepat berubahnya. Ini dinamakan peta dinamik. Contohnya peta persebaran penduduk atau peta perluasan tambang. Kalau peta persebaran penduduk kan namanya penduduk itu pasti bermigrasi atau mobilitas dia atau berpindah. Jadi datanya tidak tetap dari waktu ke waktu. Kemudian kalau itu dibuat peta, jadilah dia termasuk ke dalam peta dinamik. Kemudian yang kedua ada peta stasioner. Jadi berbeda dengan peta dinamik tadi yang menggambarkan keadaan yang berubah-ubah, peta stasioner lebih menggambarkan pada keadaan yang stabil. Contohnya adalah peta wilayah atau peta administrasi. Kemudian yang terakhir ada pengelompokan peta berdasarkan sumber datanya. Yang pertama itu ada peta induk. Peta induk ini dibuat berdasarkan hasil survei langsung ke lapangan dan dijadikan sebagai acuan dari peta turunan. Jadi wilayah yang belum dipetakan itu ada surveyornya, dia melakukan survei langsung ke lapangan dan membuat peta. Nah, jadilah itu yang dinamakan sebagai peta induk. Kemudian yang kedua ada peta turunan. Peta turunan atau direct map merupakan peta yang dibuat berdasarkan pada acuan peta yang sudah ada dari peta ini, dari peta induk, sehingga tidak memerlukan survei lapangan lagi. Jadi kalau membuat peta baru, misalkan peta tematik wilayah Tumijajar, misal Kecamatan Tumijajar, jadi kita cari peta induk Kecamatan Tumijajar. Nah, kemudian masukkan data misalkan peta persebaran penduduk Kecamatan Tumijajar. Kita tinggal mencari peta persebaran, mencari data persebaran penduduknya di desa mana saja. Untuk petanya sendiri itu bisa mengambil dari peta induknya. Nah, itu dia tadi bermacam-macam peta atau jenis-jenis peta yang ada berdasarkan pengelompokannya, ada berdasarkan skala, kemudian ada berdasarkan bentuk,
kemudian berdasarkan keadaan objek, kemudian ada berdasarkan sumber data, dan berdasarkan isinya. Oke, demikian video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.